Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Izzuddin, biasa dipanggil Izzuddin. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan tentang materi filsafat ilmu. Namun sebelum itu, mengapa kita penting belajar filsafat? Dan tentu, filsafat ilmu. Filsafat dan ilmu itu adalah dua makna yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan pengertian filsafat dan ilmu dari dua kata yang berbeda tentunya. Pertama, filsafat. Filsafat berasal dari kata filosofi dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos atau philia, artinya adalah persahabatan, tertarik kepada sesuatu, dan sophos, artinya adalah hikmah, kebijaksanaan, dan pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelijensi. Jadi, filsafat secara etimologi dapat diartikan cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya, love of wisdom. Orangnya disebut dengan filosof. Sementara pengertian filsafat secara terminologi, Plato pada tahun 427 sebelum Masehi, masa hidupnya sampai 347 tahun sebelum Masehi, merupakan penemuan kebenaran atau kenyataan yang absolut. Ada juga Aristoteles mengartikan filsafat yaitu menyelidiki sebab dan asal segala terdalam dari wujud. Sementara itu Al-Farabi mengartikan filsafat yaitu ilmu tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenar-benarnya. Sementara itu Ibnu Rus mengartikan filsafat yaitu pengetahuan yang otonom, berdiri sendiri, yang perlu dikaji oleh manusia dengan tujuan untuk menambah dan memperkuat keimanan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Sementara pengertian ilmu secara etimologi, ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilmana dengan wazan nadomnya fa'ila yaf'alu, yang artinya berarti mengerti, memahami benar-benar. Sehingga Mulyadi Kartanegara mengartikan ilmu adalah any organized knowledge. Nah, dalam hal ini ilmu dapat diartikan sebagian dari pengetahuan yang bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Nah, ruang lingkup filsafat ilmu merupakan objek pengetahuan yang memiliki dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Apa itu objek material? Yaitu sesuatu hal yang butuh atau perlu penyelidikan, seperti misalnya manusia dalam ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Sementara objek formal adalah alat atau metode untuk memahami objek material itu. Nah, oleh karena itu, objek material seperti pendekatan induktif dan deduktif. Induktif itu adalah sesuatu hal yang bersifat umum ke khusus, sementara deduktif yaitu dari yang bersifat khusus umum. Nah, sementara itu, filsafat adalah proses berpikir yang sistematis dan radikal.
Apa itu radikal? Radikal itu adalah sesuatu hal yang ingin mengetahui dan ingin mengetahui sesuatu. Itu harus betul-betul sampai ke akar-akarnya, ke akar masalah yang diangkat. Nah, sementara itu, objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada atau being. Semua objek, baik alam, sosial, semuanya itu adalah objek filsafat yang menjadi kajian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, filsafat ilmu dua makna yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Filsafat itu adalah metodenya, ilmu adalah pengetahuannya. Sehingga kalau kita ingin mengetahui sesuatu, maka kita perlu berpikir secara kritis dan secara radikal sampai ke akar-akarnya. Nah, dalam kajian ini, objek filsafat itu dibagi kepada dua, yaitu objek material dan objek formal. Apa itu objek material? Objek material adalah alam empiris, pikiran, kemungkinan. Alam empiris adalah sesuatu hal samudra luas yang bisa menjadikan sesuatu hal yang mungkin bisa kita gali dari berbagai perspektif, dan itu tidak akan terpisahkan dari kajian-kajian tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah pikiran. Pikiran itu adalah akal yang dimiliki oleh manusia yang sesungguhnya makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Maka manusia tentu hendak berpikir. Itu merupakan bagian dari objek filsafat. Selanjutnya adalah objek filsafat secara material itu kemungkinan atau dalam bahasa yang lain disebut juga dengan hipotesis. Kemungkinan yang akan muncul dalam hal kita mengungkapkan atau ingin mengetahui sesuatu hal yang baru, yang genuine, yang sifatnya itu mengacu kepada ilmu pengetahuan. Objek filsafat secara formal yaitu sudut pandang. Misalnya seseorang dengan orang yang lain tentu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Maka dari itu, semua orang tentu yang berpikir itu tidak akan memiliki kesamaan dalam hal berpikir. Sesuatu hal yang difikirkan tentu memiliki cara pandang yang berbeda cara menyelesaikannya. Misalkannya saja, kita ingin berjalan dari kampus, contoh misalnya dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, ingin berjalan ke Malioboro. Bagi si A yang setiap hari berangkat dari rumahnya dari arah timur, maka bagi si A dalam perspektif atau sudut pandang dia, jalan ke Malioboro itu yang benar adalah sebelah timur, tapi berbeda dengan si B. Jikalau si B ingin berangkat ke Malioboro, dia biasanya jalannya jalan arah barat, maka si B akan mengatakan jalan ke Malioboro itu yang benar adalah jalan arah barat, karena setiap hari dia lewat arah barat. Maka si A dan si B ini memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Objek filsafat formal itu adalah berpikir radikal. Apa itu radikal? Radikal merupakan terminologi atau pengertian secara dasarnya radik. Radik itu dalam bahasa
bahasa Indonesianya akar. Maka jikalau kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus berpikir sampai ke akar-akarnya, akar masalah apa yang akan kita bahas. Objek filsafat itu adalah objek filsafat formal yang bersifat rasional. Rasional itu adalah sesuatu hal yang difikirkan oleh seseorang. Dia harus rasional dan dapat dibuktikan sesuatu kebenarannya. Maka kebenaran itu tergantung dari sudut pandang mana akan ditemukan kebenarannya. Sesuai dengan cara berpikir seseorang, lihat dari sudut pandang yang sudah saya sebutkan tadi, atau yang bersifat rasional. Ciri-ciri filsafat yaitu ada 3. Yang pertama, filsafat sebagai ilmu. Yang kedua, filsafat sebagai cara berpikir. Yang ketiga, filsafat sebagai pandangan hidup atau way of life. Nah, begitulah metode berpikir dalam filsafat. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a